Kita lanjut bahas part 4 ya. Pada part sebelumnya, Xiao Wu kembali menantang Tang San untuk sparring karena dia merasa pada sparring pertama Tang San menahan kekuatannya. Dan sparring kali ini, Tang San pun mengaktifkan mata ungu miliknya untuk mengimbangi pergerakan dari Xiao Wu yang lincah. Dan pada akhirnya, Tang San pun mengalahkan Xiao Wu hanya dengan sebuah batu kecil. Saat pagi harinya, Guru Agung pun mengajak Tang San berburu binatang roh untuk mendapatkan cincin roh pertama untuk Tang San. Setibanya di hutan, ada serigala yang mengintai mereka. Gak usah cacit banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Guru Agung kali ini mengeluarkan martial soul miliknya dan keluarlah martial soul binatang yang imut dan lucu yang diberi nama Sanpao. Tang San pun bingung karena binatang jiwa harusnya tidak keluar seperti ini. Guru Agung lalu menjelaskan bahwa martial soul miliknya telah mengalami mutasi, makanya dia bisa keluar dalam bentuk binatang asli dan bukan hanya kekuatannya saja. Guru Agung pun mulai bercerita bahwa Sanpao ini telah bermutasi menjadi lebih lemah. Pada saat kebangkitannya, soul spiritnya hanya pada level setengah. Dan sampai sekarang, Guru Agung tidak pernah bisa meningkatkan level martial soul ini. Walaupun sudah berlatih dengan keras, bahkan tidak lebih dari 30 level. Makanya dia lebih memilih untuk meneliti tentang martial soul. Kekuatan Sanpao ini adalah pada aumannya, dan dia hanya bisa menyerang sebanyak 3 kali. Sanpao pun menemukan roh binatang kucing yang berusia 10 tahun dan Guru Agung menyuruhnya untuk mencari roh binatang yang lain. Sanpao lalu menemukan pohon bambu dan itu bagus untuk defensif. Tapi umur pohon bambu ini terlalu muda dan Guru Agung menyuruh untuk mencari yang lain lagi. Tang San kemudian bertanya, bagaimana cara melihat umur roh binatang? Guru Agung pun mengatakan dengan melihat warna kekuatan jiwa ketika mereka menyerang. Dan warna itu sama dengan warna cincin jiwa mereka. Guru Agung juga berkata bahwa batas cincin jiwa pertama itu adalah 423 tahun. Dia berharap bahwa cincin jiwa Tang San yang pertama bisa mendapatkan umur yang mendekati umur itu. Malam pun kini tiba. Guru Agung dan Tang San sedang beristirahat. Tiba-tiba saja Sanpao bereaksi dengan kedatangan roh binatang yang ternyata yang datang itu adalah serigala phantom dalam jumlah yang banyak. Guru Agung pun mengaktifkan kekuatan Sanpao, yaitu ledakan kentut super bau, yang akhirnya berhasil membunuh kawanan serigala dan sebagian lain langsung kabur. Setelah serigala itu mati, cincin jiwa mereka pun keluar lalu dibimbing untuk mendekat pada Guru Agung. Tapi dia tidak bisa menyerap kekuatan cincin jiwa itu karena Guru Agung sudah tidak bisa menaikkan level martial soul miliknya. Dia pun kemudian meminta lobak pada Tang San untuk dijadikan makanan bagi Sanpao agar kekuatannya bisa pulih dalam waktu 1 jam. Dan lobak ini bagus untuk menghasilkan kentut yang berkualitas. Tiba-tiba saja asap beracun berwarna hijau pun muncul di depan mereka. Guru Agung lalu mengamankan Tang San dan mempersiapkan serangan pada Sanpao. Tang San pun mengaktifkan mata ungu miliknya dan dia melihat ular raksasa. Guru Agung pun terkejut karena itu adalah ular mandrake yang biasanya tidak akan muncul di tempat ini. Racun ular ini sangat berbahaya karena bisa menghancurkan syaraf untuk korbannya. Dan dia termasuk roh binatang paling berbahaya karena pergerakannya cepat dan tubuhnya keras dan racunnya yang mematikan. Guru Agung pun kembali menggunakan ledakan kentut berkualitas pada Sanpao dan mereka langsung kabur, tapi ular mandrake ini tidak mau melepaskan mereka berdua dan malah mengejarnya. Guru Agung mengatakan bahwa umur ular mandrake ini adalah sekitar 400 tahun dan sang guru kembali memakai kentut Sanpao untuk menghipnotis ular itu dan hasilnya tetap gagal. Guru Agung pun lalu menyuruh Sanpao untuk mengalihkan perhatian ular mandrake. Setelah Sanpao tergigit, dia pun ditarik oleh Guru Agung dan kembali ke tangannya. Lalu sang guru pun akan menghadapi ular ini sementara Tang San harus terus kabur. Tang San pun tidak mau menuruti perintah dari gurunya dan malah bertarung dengan ular mandrake ini, yang pada akhirnya Tang San mampu menusuk mulut ular itu dengan pisau yang dia bawa. Setelah menunggu ular itu mati, Guru Agung pun menyuruh Tang San untuk menyerap cincin jiwa dari sang ular
karena usianya mendekati batas cincin jiwa pertama. Tapi Tang San mengatakan bahwa martial soul-nya adalah tanaman, apakah bisa menyerap kekuatan binatang. Sesuai penelitian dari Guru Agung, hal itu bisa dilakukan, dan karena tipe martial soul Tang San adalah rumput biru perak, maka itu bisa menyerap cincin jiwa apapun tanpa penolakan. Guru Agung pun bertanya apakah Tang San masih ingat sasaran cincin jiwa yang harus dia dapatkan. Tang San pun menjawabnya, pertama harus meningkatkan ketangguhan, apalagi jika memiliki racun, dan ular mandrake ini adalah yang paling tepat. Teori penyerapan cincin jiwa yang berbeda dengan tipe martial soul dari Guru Agung ini selalu ditentang dan bahkan dihina oleh orang-orang di gedung martial soul, dan kebanyakan dari mereka selalu menyerap cincin jiwa yang sama dengan tipe martial soul mereka. Dan hari ini Tang San akan jadi kelinci percobaan untuk membuktikan bahwa teori Guru Agung itu adalah benar. Selama ini 10 teorinya hanya terbatas teori yang konyol, adalah karena belum ada satupun orang yang berani mencoba membuktikan teori dari Guru Agung ini. Dan Tang San pun setuju untuk jadi kelinci percobaan demi membuktikan kebenaran dari teori gurunya. Dia pun mulai melakukan penyerapan cincin jiwa dan Guru Agung menyuruhnya untuk tetap tenang dan menjaga kesadaran. Tang San lalu merasakan tubuhnya sangat panas dan kekuatan cincin itu luar biasa. Kesadaran Tang San pun memasuki dunia roh batin miliknya dan rumput biru perak sekarang sudah bermutasi yang menandakan bahwa penyerapan itu telah berhasil. Sesuatu pun terjadi pada Guru Agung karena dia sekarang tergeletak dalam kondisi tubuh yang pucat. Tang San melihat gurunya terkena racun. Ternyata racun itu adalah milik ular mandrake yang pada saat itu menggigit Sanpao dan ditarik paksa oleh Guru Agung. Maka secara tidak langsung racun ular itu juga tertarik ke dalam tubuhnya. Dengan kemampuan yang dia miliki, Tang San pun mulai mengobati gurunya. Guru Agung pun bertanya pada Tang San apakah dia berhasil menyerap cincin jiwa itu. Tang San pun kemudian menunjukkan keberhasilannya pada sang guru. Bahkan Tang San dapat melakukan tipe kontrol yang dianggap sangat sulit, yaitu mengikat dan menjerat. Dan bahkan jeratan Tang San juga memiliki efek beracun dari ular mandrake. Tapi efek racun ini hanya melumpuhkan dan tidak mematikan. Guru Agung pun mengatakan bahwa itu sudah cukup bagus. Dia pun mengajak Tang San untuk kembali ke akademi. Sesampainya di kamar, Guru Agung menyuruh Tang San untuk mengambil sebuah buku yang ada di rak. Karena buku itu berisi catatan penelitian tentang pelatihan kekuatan jiwa dan menyuruh Tang San untuk menggunakan buku itu sebagai panduan belajar. Sang guru pun menyuruh Tang San untuk pergi ke cabang gedung martial soul dan mendaftarkan diri sebagai jiwa penyihir agar dia mendapatkan tunjangan bulanan dan agar Tang San tidak perlu bekerja paruh waktu lagi. Di lapangan, Xiao Wu akan berkelahi dengan bocah sombong yang pernah mengejek Wang Sheng. Bocah yang sombong itu meremehkan kemampuan yang dimiliki oleh Xiao Wu. Dan bocah sombong itu pun mengatakan akan melakukan pertarungan 1 lawan 1 sebanyak 10 orang. Siapa 10 orang pertama yang habis duluan, maka dia akan kalah. Dan Wang Sheng pun maju untuk menjadi penantang pertama. Wang Sheng pun kini mendapatkan banyak pukulan yang membuat Xiao Wu jadi sedikit geram. Tiba-tiba saja Tang San pun datang dan emosi Xiao Wu kini padam setelah dirinya melihat Tang San. Tetapi pertarungan pertama, Wang Sheng yang hampir kalah, dia secara diam-diam dibantu oleh Tang San dengan batu kecil yang akhirnya Wang Sheng memiliki kesempatan untuk menyerang dan berhasil mengalahkan lawannya. Pada putaran berikutnya, Tang San pun maju untuk melakukan pertarungan.
dan dengan mudah Tang San mengalahkan lawannya. Kemudian Xiao Chengyu sebagai bos dia pun maju sendiri untuk melawan Tang San. Xiao Chengyu lalu mengeluarkan Martial Soul Serigala Merah level 11 dengan 1 cincin jiwa. Tang San pun kemudian mengatakan bahwa dia memiliki Martial Soul rumput biru perak, dan tiba-tiba saja Xiao Chengyu dan yang lainnya pun menertawakan Tang San. Ketika Tang San mengucapkan level 11 dengan 1 cincin jiwa penyihir, kelompok Chengyu pun terkejut. Chengyu kini menjadi ragu untuk melawan Tang San setelah dia melihat cincin jiwa Tang San yang berusia ratusan tahun. Tapi Chengyu tidak mau mundur dan akhirnya dia mulai menyerang Tang San, dan dengan mudah Tang San mengalahkan Chengyu yang sombong. Tang San pun mendekati Chengyu dan mengatakan bahwa dia tidak akan bisa melepaskan ikatan Tang San yang kuat dan beracun. Tapi jika Chengyu belum menyerah, Tang San bisa dengan mudah menyerangnya kembali. Setelah kekalahan Chengyu, dia pun akan memanggil Xiao Wu sebagai bos. Xiao Wu kemudian maju dan mengatakan bahwa Martial Soul miliknya adalah kelinci dengan level 12 dan 1 cincin jiwa penyihir. Hal ini membuat Chengyu terkejut dan mereka tunduk pada Xiao Wu. Tang San kali ini pergi ke gedung Martial Soul. Dalam perjalanannya, dia sempat berpikir untuk mendirikan sekte Tangmen di dunia ini. Sesampainya di depan pintu gedung, Tang San mengatakan akan mengevaluasi Martial Soul dan penjaga menyuruhnya untuk masuk bertemu dengan Guru Mateu di lantai 1. Sesampainya di dalam gedung, Tang San pun bertemu dengan Guru Su Yunto yang pernah melakukan tes padanya. Su Yunto pun memperkenalkan Tang San pada Guru Mateu bahwa dia adalah anak yang dia ceritakan sebelumnya. Guru Mateu pun menyuruh Tang San mengikutinya untuk melakukan evaluasi Martial Soul. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah akan ada kejutan lain dalam evaluasi ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye bye.